Ya halo guys, selamat datang di channel gue di Safri Arifin, dan di video kali ini gue mau share sedikit tentang cara buat post nyambung di aplikasi Canva. Nah, kalau kalian belum tahu, post nyambung itu contohnya kayak gini. Nah, ini sering banget dipakai untuk konten kebutuhan sosial media, khususnya di Instagram. Sebenarnya udah pernah gue share tutorialnya di TikTok dan Instagram gue, tapi katanya masih kecepatan. Nah, maka dari itu di video kali ini gue mau share lagi tutorialnya dengan lebih detail agar kalian lebih jelas lagi tentang cara buat post nyambung di aplikasi Canva. Yaudah, mending kita langsung masuk ke tutorialnya. Ya oke, secara gampang banget. Pertama yang harus kalian lakukan sudah pasti adalah buka aplikasi Canva-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung klik create a design atau buat desain baru. Nah, di sini kita klik, kemudian kalian pilih yang custom size di bawah sini, teman-teman. Nah, untuk ukuran Instagram post itu kan base-nya atau dasarnya atau basic-nya gitu ya. Ada dua ukuran, ada yang square atau 1080 dikali 180 ataupun yang 180 dikali 1350. Nah, di sini untuk base-nya gue akan pakai 180 dikali 1350. Tapi karena di sini kita akan buat post nyambung, jadi kunci utamanya adalah di bagian width-nya atau di bagian lebarnya. Bagian width-nya ini tergantung dari slide yang ingin teman-teman buat. Apakah ingin 4 slide, 5 slide, 6 slide, dan seterusnya. Jadi caranya teman-teman tentukan dulu ingin berapa slide, kemudian ukuran base-nya tinggal dikali jumlah slide yang ingin teman-teman buat saja. Contohnya kalau di sini gue akan buat 4 slide, berarti 1080 dikali 4. Hasilnya itu 4320. Nah, kalau di Instagram itu kan maksimal kita bisa buat 10 slide, tapi di Canva-nya kita maksimal bisa buat 7 slide. Ya, jadi saran dari gue, kalau kalian ingin buat 10 slide, kalian buatnya 5 slide, 5 slide. Jadi width-nya itu 1080 dikali 5, kemudian diduplikat aja biar jumlahnya jadi 10 slide. Nah, di contoh kali ini gue akan buat 4 slide aja. Jadi ukuran dipakai adalah 4320 dikali 1350. Sekali lagi, kunci dari post nyambung adalah di bagian width-nya. Kalian harus sesuaikan ukuran width-nya ini sesuai dengan slide yang ingin kalian buat. Nah, kalau udah kalian tentukan ukurannya, bisa langsung create new design dan tunggu sampai kanvasnya terbuka. Nah, di sini gue akan pakai kanvas yang udah gue buat sebelumnya. Jadi gue udah buat desainnya terlebih dahulu sebelumnya biar di tutorial ini lebih gampang gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau udah buat create new design, maka akan muncul kanvas kosong kayak gini nih, kanvasnya kosong teman-teman. Nah, di sini tadinya belum ada guides-nya. Jadi, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tampilkan atau buat guides di kanvas teman-teman. Guides ini contohnya kayak gini, yang garis warna ungu ini. Nah, ini fungsinya sebagai pembatas antara slide yang pertama dengan slide yang kedua, kemudian pembatas antara slide kedua dan slide ketiga, dan seterusnya. Nah, cara mengaktifkannya kita akan coba praktikkan. Kita nonaktifkan dulu guides yang sudah ada, biar kita bisa mengaktifkannya dari nol. Kita nonaktifkan dulu rulernya. Nah, di sini kita akan buat guides-nya terlebih dahulu. Caranya kalian bisa klik di menu file, kemudian klik view settings, dan pilih yang show ruler dan juga show guides. Bisa pilih yang ini, tapi kalau saran dari gue mending pakai yang ini aja biar lebih enak. Nah, kita akan aktifkan, maka akan muncul ruler gitu ya, atau penggaris di bagian kiri dan di bagian atas. Guides-nya belum muncul. Nah, cara mengaktifkan guides-nya, teman-teman tinggal tarik aja dari masing-masing penggarisnya. Kita tarik, maka akan muncul guides-nya. Tarik di atas, maka akan muncul guides-nya. Nah, di sini kalian tinggal letakkan guides-nya di 1080, 2160, 3240 agar menjadi pembatas antara slide 1, slide 2, slide 3, dan slide 4. Nah, tapi kalau misalnya kita cuma letakkan ke ini kan susah nih. Kita harus mengira-ngira di mana nih 180. Nah, biar gampang teman-teman meletakkan guides-nya, teman-teman bisa pakai bantuan dari shape square atau mungkin dari kotak gitu ya. Kita pakai bantuan elements kotak. Caranya kita tinggal klik di menu elements, kemudian kita pilih square di sini. Nah, kita pilih yang ini, kemudian kita atur ukurannya jadi ukuran satu slide, yaitu 1080 dikali 1350. Caranya klik di menu position, kita di advance ini kita pilih width-nya 1080, tingginya di 1350. Nah, ini merupakan ukuran satu slide teman-teman. Kita letakkan di bagian sini, kemudian kita letakkan guides-nya di tepi kanannya. Nah, ini udah jadi nih slide yang pertama, tinggal kita buat slide selanjutnya. Caranya tinggal letakkan sebelahnya, tarik lagi guides-nya dan letakkan di bagian sini. Nah, ini akan pas di 2160. Nah, ini juga pas di 1080.
Nah, selanjutnya kita akan buat guides yang ketiga. Kita letakkan atau kita geser lagi si kotaknya ini, dan kita tarik lagi guidesnya dari penggaris sebelah kiri. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita hapus aja si kotaknya ini. Maka selanjutnya teman-teman bisa langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita mulai mendesain si kanvasnya ini, teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita akan tambahkan background terlebih dahulu. Di sini saya akan pakai background putih, tapi saya akan tambahkan elemen wave, kayak elemen gelombang gitu ya, wave gradient. Nah, seperti ini kita akan letakkan di bagian background. Kita akan besarkan dan kita akan kecilkan dari transparansinya jadi 10 atau mungkin 7. Nah, segini aja. Selanjutnya saya juga akan tambah blur gradient biar si background ini jadi lebih menarik. Kita cari menu elements, kita cari blur gradient. Nah, di sini kita pilih aja mana yang paling pas gradientnya, bebas sesuai dengan selera teman-teman. Atau mungkin bebas entah itu background yang ingin tambah foto, tambah warna, dan itu terserah teman-teman. Ini akan copy paste aja biar cepat, dan kita letakkan di bagian sini. Kita akan atur opacity-nya atau transparansinya biar nggak terlalu mencolok. Nah, selanjutnya kalau background udah jadi kayak gini, teman-teman bisa langsung nambahkan isi dari masing-masing slide-nya. Slide 1, slide 2, slide 3, dan slide 4. Dan sini biar cepat, biar memangkas waktu juga, saya akan copy paste aja untuk bagian isinya di masing-masing slide dari desain yang udah saya buat di bagian atas ini. Untuk bagian isi kita akan coba copy masing-masing elemennya dan kita letakkan di bagian sini. Nah, ini kenapa ada gue letakkan elemen tengah-tengah sini biar kelihatan kesan dari pos nyambungnya. Karena kalau gak gue letakkan di sini, nanti nggak kelihatan gitu ya pos nyambungnya. Di biar kelihatan, gue akan letakkan elemennya di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita akan copy paste lagi untuk bagian isi dari slide yang kedua, teman-teman. Nah, kita copy paste di sini, dan ini ada lagi yang di sini biar lebih kelihatan pos nyambungnya. Nah, saran dari gue, teman-teman bisa buat pos nyambung dengan isi konten yang menarik biar bisa menarik perhatian dari audiens teman-teman. Jadi nggak cuma visual aja menarik, tapi isinya juga menarik. Jadi dikombinasikan antara visual dan isi dari kontennya semenarik mungkin. Ini kita copy paste lagi bagian isinya untuk slide yang ketiga. Nah, kemudian kita copy paste lagi untuk slide yang terakhir, di mana untuk slide terakhir ini biasa berisikan call to action atau mungkin profile dari akun teman-teman. Di sini kita akan tambahkan untuk slide penutup atau mungkin di slide keempatnya sebagai penutup gitu ya. Kita akan copy dan kita paste lagi untuk slide keempatnya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, udah teman-teman desain masing-masing slide-nya mulai dari slide 1, slide 2, slide 3, dan sampai slide terakhir, maka teman-teman bisa langsung save ke format PNG. Tapi belum selesai. Setelah teman-teman save ke format PNG, teman-teman bisa pisahkan antara slide 1, slide 2, dan slide 3, dan slide seterusnya dengan online tools namanya PineTools. Oke, pertama teman-teman bisa save dulu ke format PNG. Caranya klik di menu share, kemudian klik download dan pilih page-nya. Karena sini saya akan save yang page 2 aja, jadi kita akan pilih yang page 2 aja, teman-teman. Nah, kayak gini. Jangan lupa file type-nya ke PNG. Nah, nanti setelah di-download, teman-teman bisa buka PineTools untuk memisahkan antara slide 1, slide 2, slide 3, dan slide seterusnya sampai dengan yang terakhir. Nah, kalau teman-teman udah save ke format PNG, langkah selanjutnya, teman-teman bisa buka PineTools di browser yang teman-teman pakai. Karena PineTools ini merupakan online tools, sehingga teman-teman bisa langsung akses melalui websitenya aja. Nah, teman-teman tinggal cari aja PineTools Split Image. Nah, kemudian pilih yang paling atas yang ini, Split Image Online by PineTools. Kemudian kita tunggu sampai website terbuka, dan kalau sudah terbuka maka tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa input image-nya. Jadi kita akan upload image-nya ke PineTools. Caranya tinggal klik di sini aja di menu input image, kita choose file, kemudian kita pilih file yang tadi kita sudah download, teman-teman. Nah, sini pos nyambung. Lalu maka si desainnya, hasil desainnya itu akan muncul atau image-nya akan muncul di bagian sini. Berarti tandanya udah ke upload, mungkin udah ke input ke PineTools-nya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa atur di bagian optionnya ini.
biar ke splitnya atau kepisah itu tepat gitu ya. Kita akan misah di bagian sini, di sini, dan juga di sini. Caranya kita pilih yang horizontally, dan jangan lupa atur dari quantity of blocks-nya. Nah, quantity of blocks ini tergantung dari jumlah slide yang teman-teman buat. Misalnya buat 5 slide berarti 5, buat 4 ya berarti 4, buat 2 ya berarti 2. Nah, di sini gue akan buat 4 slide, gue buat 4 slide dari desainnya, jadi kita akan atur ke 4. Biar nanti motongnya jadi 4. Nah, selanjutnya ini pilih aja same as input dan image quality-nya bisa dinaikin ke 100. Kemudian langsung klik aja split image. Maka otomatis akan terpisah slide 1, slide 2, slide 3, dan slide 4. Kita coba klik, kita coba buka, dan ini langsung nih kepotong gitu ya untuk slide 1, untuk slide 2 nya juga kepotong, dan slide 3 nya pun terpotong. Jadi ini hasilnya, tinggal teman-teman upload aja ke sosial media teman-teman untuk di Instagram dan TikTok dan lain-lain. Jadi itulah cara buat post nyambung cuman pakai aplikasi Canva. Next, kira-kira enaknya kita buat tutorial apa lagi nih? Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Thanks for watching and see you on the next creative content. Goodbye.